Sebanyak 103 murid SMKN 1 Pontianak menggelar aksi protes setelah sekolah lalai mengisi pangkalan data sekolah dan siswa hingga batas akhir yang ditentukan. Akibat kelalaian tersebut, para siswa tidak dapat mengikuti seleksi nasional berdasarkan prestasi atau SNBP. Aksi protes ini dilakukan siswa Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Pontianak setelah pihak sekolah lalai dalam mengisi pangkalan data sekolah dan siswa atau PDSS hingga batas akhir yang ditentukan pada Jumat pagi. Ratusan siswa ini terancam tidak dapat mengikuti seleksi nasional berdasarkan prestasi atau SNBP dan hanya bisa menunggu seleksi nasional berdasarkan tes atau SNBT. Para siswa terlihat dengan raut yang sedih dan menangis saat menggelar aksi protes dengan bentangan spanduk atas kelalaian pihak sekolah yang dinilai tidak memperhatikan para siswa. Sendiri kok juga teman-teman yang lain, tapi setelah itu buru-buru semuanya yang nyerang saya. Sosial media saya, pribadi saya dibilang dikatain frontal karena terlalu membela teman-teman eligible. Seorang siswa, Dava, mengatakan bahwa sebelumnya sekolah sempat mengumpulkan siswa untuk mengumumkan siswa yang gagal ikut SNBP dan diminta oleh sekolah untuk menunggu SNBT. Tapi dengan gagalnya SNBP ini kami menuntut kayak minta pertanggungjawaban mungkin dengan cara kayak misalnya kayak SNBP ini kan prioritas. Nanti kami perlu kayak bimbal atau kayak buku gitu dari sekolah. Ini Dek, katanya kan dari pihak sekolah ini untuk mengikhlaskan SNBP itu. Bagaimana tanggapannya Adik? Sedikit kecewa sih soalnya kan waktu input SNBP ini kan kurang lebih sebulan untuk dari operatornya. Jadi ini merasa kecewa lah. Waktu sebulan itu misalnya operatornya itu kemana gitu. Di kelas kami itu ada beberapa siswa yang mengundurkan diri, hanya satu orang yang maju. Terus saya sebenarnya bukan siswa eligible, tapi saya berniat maju untuk sebagai siswa eligible dan mendaftar. Tapi pas saya tanya ke wali kelas saya, ternyata data saya dan teman-teman saya tidak diproses. Itu juga saya tidak tahu kenapa di sekolah ini bukan cuma satu aja yang mengurus tentang PPDS ini. Ada 3 guru. Itu ada guru BK, ada Waka juga, ada operator. Tapi yang dikasih semua tugas ini ke operator. Tidak mungkin dong seandainya tuh gini, kami kerja kelompok, tidak mungkin cuma satu orang yang ngisi, otomatis mereka juga harus ngisi. Tapi akibat keegoisan guru kami, hanya satu orang yang ngisi. Itu kayak mereka sadar kalau mereka lalai, tapi setidaknya kayak harus ada pertanggungjawaban dari guru tersebut. Sementara Kepala SMKN 1 Pontianak, Anis Sarifudin, mengatakan pihaknya mengaku ada beberapa kendala dalam pengisian SNBP, termasuk adanya 60 siswa yang mengundurkan diri dari pengisian SNBP. Selain itu pula terdapat beberapa siswa yang tidak berada di sekolah karena magang, sehingga proses pengisian SNBP tidak berjalan maksimal. Jadi begini Bapak, kita sebenarnya sudah berusaha semaksimal mungkin terkait persiapan PDSS. Kita sudah lakukan, cuma ada beberapa kendala. Kendala yang pertama itu adalah bahwa ternyata anak-anak yang sudah kita sortir untuk eligible itu kan memang banyak yang mengundurkan diri. Dari 139 itu yang mengundurkan diri 60. Jadi hampir 43-42%-nya. Nah, kami dari sekolah itu akan berusaha memenuhi kuota itu karena kan sayang gitu, ingin memperjuangkan anak-anak. Maka dari itu yang mundur akan kita gantikan dengan yang lainnya, yang prestasinya baik, yang lainnya yang tidak masuk dalam kuota. Nah, tapi proses itu ternyata juga tidak gampang, membutuhkan waktu. Ditambah lagi kebetulan tidak semua siswa kita kan ada di sekolahan.
ada yang PKL, sehingga proses komunikasi antara wali kelas dan itu memang ya kita tidak selancar ya. Nah, akhirnya pada saat di akhir-akhir ini sebetulnya sudah siap semua, cuma memang kita tidak memperkirakan bahwa itu ada selesainya pada jam 15. Ya. Ternyata selesainya itu jam 15, tanggal 31 jam 15.00. Pada waktu itu tim berpikir ya, atau karena biasanya itu kan cut off itu biasanya di tanggal itu pas jam 23, sehingga begitu habis asar mau dikerjakan itu ternyata sudah, itulah kondisi kronologisnya. Aksi protes para siswa ini mencerminkan kekecewaan mereka terhadap kelalaian administrasi yang berdampak pada masa depan pendidikan mereka. Hingga berita ini diturunkan, belum ada keputusan resmi dari pihak sekolah terkait tuntutan siswa. Dika Febriawan, Ruai TV, mewartakan.